bagaimana kita berkomunikasi Iya, juga akan jadi lebih halus, lebih halus, lebih tepat, lebih tertata, ya kan? Lebih tertata, gitu ya. lebih ada rasanya. Leaders, ketemu lagi di Ngobras Ngobrol bareng Surya. Hari ini datang satu manusia langka. Saya katakan ini benar manusia langka, ya, karena sekarang itu kan di Indonesia budaya baca itu rendah. Ya. Kita kalau mau nemu orang yang senang dengan buku, apalagi senang dengan dunia sastra, itu bisa dihitung lah ya. Gitu ya. Ya kira-kira kalau dibandingkan dengan masyarakat umum. Dan Iya, sebelah iya. saya ini ada seorang penggila sastra. Wis, Namanya Mas Novan. Mas Novan. Wah, salah. Asril Iya. Novian Alifi. Iya. Panggilannya Mas Asril. Asril. Ya. Iya. Dulu belajar sastranya di mana? Di S1 jurusan sastra memang di Universitas Airlangga, Universitas Surabaya. Airlangga. Universitas Airlangga. Surabaya. Jurusan sastra. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Sangat, Dan sekarang kalau tak lihat di story-nya, di Iya. berita-beritanya itu baca terus. Bahkan novel-novelnya kelas-kelas berat gitu ya. Masa sih? Iyo. Itu. Biasa aja. Wes. Lah kayak. Tapi kenapa kok seneng baca novel berat, terus karya-karya puisi sastra itu apa sih yang menyenangkan dari sana? Ya sebenarnya ya karena tuntutan kuliah sih waktu itu. Waktu itu. Sekarang kan udah enggak. Sekarang enggak. Tapi ya karena pada akhirnya kan ya sastra itu kan menyenangkan ya. Ya Apanya yang menyenangkan? Ya kan itu cerita. Heeh. Cerita ya kayak kita nonton film itu kan juga cerita. Itu kan, bisa dikatakan ya ada unsur hiburannya juga begitu. Oke. Jadi menyenangkan. Jadi membaca sastra itu ya hobi gitu loh. Hobi. Yang dulu kebetulan pernah dipelajari gitu kan. Dulu awal-awal ya tidak terlalu suka yang berat-berat begitu ya, hanya novel-novel yang yang biasa-biasa, novel remaja, teen lit dan sebagainya itu baca gitu. Tapi karena begitu masuk jurusan sastra akhirnya ya mau nggak mau bertemu dengan karya-karya yang lebih bisa dikatakan lebih adiluhung mungkin ya gitu ya. Apa itu? Adiluhung yang berat lah gitu bisa dikatakan seperti itu. Ya kayak Budi Dharma, Pramudia Anantatur, Tuh, dengerin. dan sebagainya. Sebagainya apa lagi? Sebut. Oh, ada banyak. Coba sebutin. Kalau puisi ada Sapardi Djoko Darmono, Sutarji Kalsum Bahri, ada Kriapur, ada macam-macam. Tuh. Ya. Ada yang hafal nama-nama itu? Coba kasih tahu di komen. Yang paling suka dulu Subagio Sastrowardoyo itu konon katanya kakeknya Dian Sastrowardoyo. Tuh mantap sekali puisinya, dalam. Begitu puisi. Nah, Gitu. Mas Asril, Ya. saya tuh pengen gali dikit-dikit lah, kilik-kilik tentang sastra. Makanya menghadirkan Mas Asril di sini. Karena melihat profil-profil para pemimpin besar, Ya. itu yang dulu-dulu ya, banyak dekat dengan dunia sastra. Ya. Bacaannya itu novel, terus bacaannya itu sajak-sajak Ya. gitu kan. Bahkan kalau kita kenal William Shakespeare Ya. dengan karya-karyanya, naskah-naskah dramanya dan sebagainya, William Shakespeare itu dinikmati tidak hanya oleh penggiat sastra, tapi orang-orang besar itu menggilai Shakespeare. Nah, pertanyaan saya dari sudut pandang orang sastra nih, emang ada apa sih dengan sastra itu? Iya. Steve Jobs itu juga pembaca sastra yang tekun gitu. Oh ya? Steve Jobs dan banyaklah tokoh-tokoh besar lain. Dan kalau kita baca cerita-cerita kerajaan Cina kayak Genghis Khan dan sebagainya itu sering kan lihat film-film silat Cina itu orang-orangnya itu saling berpuisi gitu, saling bersajak. Oke. Gitu kan. Kadang-kadang saling bersaut-sautan. Kalau di sini mungkin yang bersaut-sautan itu pantun ya. Tapi kalau sana sajak. Oke. Nah, itu kenapa? Bahkan bisa dikatakan itu konsumsinya orang-orang bangsawan. Konsumsinya bangsawan. Bangsawan. Jadi kayaknya kalau Anda masuk kaum bangsawan itu wajib belajar sastra. Oke. Gitu. Kayaknya dulu gitu kalau kita lihat film-film begitu ya. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kalau dilihat-lihat sastra itu tidak hanya cerita ya, tapi di situ tuh ada banyak ajaran-ajaran kehidupan.
yang disampaikan di situ, cara sudut pandang yang baru. Misalnya gini, kalau kita lihat ya dari novel aja, kalau novel-novel yang tingkatannya tinggi gitu ya, itu tidak hanya menjual alur cerita, gitu, tapi menjual cara pemikiran yang baru, cara pandang baru terhadap dunia dan sebagainya. Misalnya kayak Pramudia Anantatur gitu kan. Kalau kita baca karya-karyanya Pramudia itu banyak tokoh-tokohnya itu yang menyikapi realitas dengan sikap yang berbeda. Dengan sikap yang berbeda. Misalnya kayak ada banyak lah kalau pernah nonton film Bumi Manusia ya. Kalau nggak pernah baca novelnya tonton saja yang main Iqbal Ramadan waktu itu kan. Itu bagaimana Nyai Ontosoro terus kemudian Mingke itu menghadapi permasalahan kehidupan itu dengan cara yang khas mereka sendiri. Dengan memberontak sampai ada di akhir-akhir itu mereka kalah bertarung gitu kan. Tapi Nyai Ontosoronya bilang kita sudah mencoba melawan sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Gitu. Itu kan dahsyat banget gitu kan. Kalau membaca itu tidak hanya dapat hiburan ceritanya, tapi dapat suatu pesan yang luar biasa. Nah, keluhuran-keluhuran hidup itulah yang didapatkan dari sastra dan orang tidak merasa sedang digurui kalau sedang membaca sastra. Gitu. Berbeda kalau kita misalnya baca filsafat, itu kan berat ya, dan biasanya langsung. Tetapi kalau sastra enggak, lewat cerita. Dan itu lebih menyenangkan dan bahkan dalam banyak kasus itu lebih mengena daripada kalau kita baca dari quotes atau apa, itu biasanya kalau dari sastra jauh lebih mengena. Nah, terus kalau tadi kan dari sastra jauh lebih mengena, tidak menggurui gitu. Saya pengen nanya pandangan Mas Asril, bagaimana dengan nonton film? Kalau zaman sekarang kan ya sudah repot-repot baca, nonton film aja sama aja kan? Iya. Nah, kalau nonton film itu kan kita sudah disuguhkan realitasnya langsung ya. Peristiwanya kayak apa gitu kan, wajah tokohnya seperti apa, ekspresinya seperti apa. Kalau sastra kan tidak ada visualisasinya. Nah, tapi otak kita ini yang bervisualisasi. Ngayal, berfantasi. Misalnya gini ya. Ketika kita baca Bumi Manusia karyanya Pramudia gitu kan. Bayangan saya tentang Mingke sama bayangannya Mas Surya tentang Mingke itu beda. Nyai Ontosoro yang ada di benak saya sama yang ada di benaknya Mas Surya beda gitu kan. Mungkin yang di benaknya Mas Hanung Bramantyo ya. Benar gak sih Mas Hanung? Lupa. Itu sutradaranya Bumi Manusia. Itu yang cocok ya Ino Febrianti. Gitu kan, yang cocok main Mingke ya Iqbal Ramadan. Tapi kalau saya beda gitu. Saya bisa jadi orang lain gitu loh yang cocok untuk itu gitu loh. Kenapa? Karena kita memvisualisasikan diri kita sendiri dari peristiwa-peristiwa yang ada di sana. Dan ini lagi yang menarik dari sastra, itu kadang-kadang realitas yang disajikan itu berbeda sekali dengan realitas yang ada di dunia nyata. Gimana? Jadi misalnya ya, ada banyak contoh karya-karya sastra itu yang misalnya kayak gimana ya, dunia ini baik-baik saja. Kalau kita melihat dunia ini baik-baik saja, tapi di tangan sastrawan bisa jadi tidak seperti itu. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja karena ada begini, begitu, dan sebagainya. Jadi kenapa kita harus membaca sastra? Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang yang lain tentang kehidupan, tentang dunia ini. Dan itulah yang memperkaya kita. Memperkaya olah pikir dan olah rasa kita. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin, dia mencintai sastra, dia pasti akan banyak sudut pandang. Banyak sudut pandang. Banyak sudut pandang dan banyak kreativitas. Kalau orang sudah punya banyak sekali referensi kan akhirnya kreativitas itu ada banyak. Dan ketika menghadapi masalah, yang pertama dia jadi nggak baperan. Mungkin nggak jadi nggak baperan. Terus kemudian dia punya banyak referensi terkait problem solving ya. Yang kalau ada masalah seperti ini maka apa yang harus dilakukan. Bisa jadi mungkin dia teringat dengan ya tadi quotes-nya Nyai Ontosoro yang bilang, tapi kan kasusnya nggak nyata kalau misalnya kalau dalam novel gitu ya. Karya itu kan nggak nyata, tapi itu bisa menginspirasi kita. Dan biasanya karya sastra yang bagus meskipun itu tidak nyata tetapi bisa seolah-olah dibuat nyata. Gitu. Kita misalnya nonton Avenger itu kan nggak nyata, tapi saking bagusnya cerita itu
sampai kita menganggap bahwa ini beneran nyata. Oke. Contohnya gini, sampean pernah baca Siti Nurbaya nggak? Kalau bacanya belum. Belum. Menurut sampean itu Siti Nurbaya itu fiksi apa nyata? Siti Nurbayanya fiksi. Fiksi ya. Heeh. Nah, Tapi kejadiannya banyak terjadi. banyak terjadi. Tetapi kisah Siti Nurbayanya ada bener nggak orangnya? Saya nggak tahu. Nah, tapi banyak yang percaya bahwa Siti Nurbaya itu beneran. Oh ya? Coba cari di Google, itu ada makamnya Siti Nurbaya. Ada makamnya Siti Nurbaya yang diyakini bahwa itu adalah makamnya Siti Nurbaya. Padahal Siti Nurbaya itu tokoh fiksi. Oke. Gimana? Itu mungkin orang namanya Siti Nurbaya pas sama mungkin atau Ya nggak tahu, tapi itu dipercaya bahwa itu adalah makamnya Siti Nurbaya yang ada diceritakan. di novel itu. Oke, dipercaya Nggak ada. gitu. Kenapa? Karena ya, saking bagusnya cerita itu orang jadi ngerasa kayak itu beneran, itu nyata. Oke, saking bagusnya. Dan karena saking bagusnya itu, selain orang menganggap bahwa itu beneran nyata, orang-orang juga jadi kayak mengamini apa yang ada di pikirannya. Oh iya. Sehingga ajaran-ajaran pola pikirnya tokoh yang ada di karya sastra itu akhirnya bener kayak jadi belief. Oke. Misalnya gini, Spider-Man itu kan nggak nyata, Ya. Paman Ben-nya juga nggak nyata. Hmm. Tapi kita selalu mengulang-ulang quotes-nya Uncle Ben, Betul. ya kan? Di apa itu? Dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar. Itu kan nggak nyata. Ya. Tetapi pesannya itu yang ada di cerita itu masuk ke kita, masuk ke belief kita. Ya. Dan itu sama juga dengan karya sastra. Banyak Oke. pesan-pesan yang ada dalam karya sastra itu yang secara nggak langsung benar-benar masuk ke dalam belief kita dan itu jadi referensi. Oke. Nah, saya mau nanya. Ya. Tadi Mas Asril mengatakan soal olah rasa. Iya. Dalam dunia sastra, penikmat sastra hubungan dengan olah rasa itu apa? Gimana? Tadi kan sempat menyebutkan tentang olah rasa ya kan. Jadi sastra itu menjadi bagian untuk membangun olah rasa ya kan. Ya. Tadi waktu sebelum bahas kreativitas kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau dikategorikan itu sastra itu masuknya seni. Oke. Masuknya seni. Jadi kalau ada di Indonesia ada Dewan Kesenian. Dewan Kesenian itu ada banyak bidangnya, ada seni lukis, seni teater, seni musik dan sebagainya, dan di dalamnya juga ada yang namanya seni sastra. Ya, yang namanya seni itu urusannya kan sama rasa. Bener nggak sih? Ya, lukisan, kalau kita menikmati lukisan ini bagus atau tidak, itu bukan pakai logika tapi pakai rasa. Rasa, ya. Nah, tapi kalau lukisan itu kan mediumnya warna, visual, gambar dan sebagainya. Kalau musik itu medianya nada, irama dan sebagainya. Nah, kalau sastra medianya bahasa. Oke. Jadi sastra adalah bahasa yang disenikan. Berarti bisa begini dong. Orang kalau misalnya ini kalau panjang akibat panjangnya. Orang kalau misalnya dekat dengan sastra, dia bisa membuat penikmatnya berbahasa dengan lebih baik. Salah satunya itu. Yang berbahasa itu juga bisa menimbulkan rasa bagi orang lain. Salah satunya itu. Selain itu juga di sastra itu kan tidak hanya menggambarkan alur cerita, tapi juga menggambarkan perasaan tokohnya. Ya. Ketika dapat musibah, bagaimana perasaan tokohnya? Ya. Itu kan. Jadi ada banyak rasa, pikiran yang disampaikan dalam sastra, itulah yang pada akhirnya ketika kita membaca karya sastra, kita terpapar juga dengan perasaan tokohnya. Ya. Ketika tokohnya, karya sastra yang baik, ketika tokohnya memang benar-benar hancur, kita akan ikut hancur. Ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan, kalau menurut saya itu olah rasa. Ya. Dari sana. Berarti sebenarnya sebagai pemimpin, satu, kepekaan kita bisa terasah juga. Kepekaan. Satu. Kedua, bagaimana kita berkomunikasi juga akan jadi lebih halus, lebih tepat, lebih tertata, gitu ya. Lebih ada rasanya. Lebih ada rasanya daripada sekedar kumpulan informasi yang datar. Dan yang namanya komunikasi itu kan salah satunya urusan rasa ya. Betul. Komunikasi itu tidak hanya informasi. Betul, setuju. Tapi komunikasi itu urusan rasa, gitu kan. Betul. Kadang-kadang sesuatu yang benar disampaikan dengan komunikasi yang tidak tepat, rasanya akan berbeda. Jadi nggak pas gitu. Iya. Oke.
Misalnya ya ngasih minum, ya. Silakan minum sama minum. Beda. Ya, Rasanya beda. iya betul. Gitu kan. Nah, kan katanya Mas Surya kan pemimpin itu harus bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan baik gitu ya. Bisa berpengaruh. Bisa berpengaruh. Nah, Hmm. untuk membuat pengaruh itu harus ada rasa. Iya, itu aku setuju. Tidak hanya masalah logika, tapi juga harus ada masalah rasa di sana. Oke. Nah, sekarang ini terakhir nih, Mas Ya, Asril ya. Sastra itu nggak populer hari ini di kalangan banyak orang. Ya. Ya minimal ini aja deh, misalnya puisi. Berapa banyak sih orang yang membaca puisi, menulis puisi, ya kan? Iya, Tuh. iya. Novel pun ya saya lihat penikmat novel banyak. Tapi kalau novel-novel yang mendalam itu juga Tidak banyak peminat. tidak banyak peminat gitu kan, yang bisa menimbulkan rasa dan sebagainya gitu. Mas Asril punya pesan apa nih buat teman-teman kita yang nonton, ya kan? Generasi manapun, boleh untuk yang generasi muda, generasi tua manapun, tentang bagaimana teman-teman ini bisa lebih dekat dengan dunia sastra. Apa pesannya? Mulai baca. Mulai baca. Mulai baca. Oke, mulai baca. Mau nggak mau harus itu. Kalau mau merasakan kedahsyatan sastra ya mau nggak mau harus dibaca gitu. Ya. Kalau nggak kuat yang tinggi-tinggi, yang ringan-ringan saja nggak apa-apa. Yang penting baca. Iya, karena sesuatu itu pasti nanti ada fasenya gitu kan. Mungkin awal-awal kita menikmati yang ringan-ringan kayak film Avenger mungkin bisa dikatakan ringan kali ya. Ya ringan sih. Ya kalau kita hobi nonton film itu kan gitu, diawali dari yang ringan-ringan. Terus kemudian nanti pada suatu saat akan ada kebutuhan untuk mengupgrade. Ya, mengupgrade tontonan mungkin agak yang lebih berat, film yang gayanya festival banget dan sebagainya sampai yang maker dan sebagainya itu nanti akan dengan sendirinya. Oke, jadi pesannya adalah Ya, mulai baca. mulai membaca sastra. Bacalah sastra. Ya. Katanya siapa itu? Ali bin Abi Thalib atau siapa itu? Ajarkanlah sastra Oh, supaya kamu bisa melembutkan hati dan perasaan gitu. itu ingat-ingat. Oke, thank you banget Mas Asril Sama-sama. atas kehadiran hari ini. Keren ya teman-teman. Baca, mulailah baca sastra. Itu pesan dari Mas Asril. Baca. Thank you. Mantap. Mantap. Oke. Ketemu lagi nanti di sesi ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.